Katanya Ustaz dari Islam. Iblis tak mau. Allah itu bijaksana. Allah itu tidak langsung hukum. Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Masa dia yang dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah di tapak kaki, kenapa dia yang dihormati para malaikat? Jadi kita ini anak cucu Adam, memang kita ini semuanya dari tanah. Kalau memang semuanya dari tanah, kenapa ada yang angkuh, yang sombong, Pak Ustadz? Ya, sesuai dengan tanah macam-macam juga sifatnya. Ada tanah itu bawaannya mau mengamuk aja, itu tanah sengketa. Ada tanah itu bawaannya mau ada model manusia nih mau membebankan semua bebannya ditimpakannya ke kita. Hanya mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Tapi yang model-model begini ini tak ada di Selat Panjang. Yang di Selat Panjang ini baik-baik semua. Kenapa? Karena diciptakan dari tanah gambut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok pangkal yang pertama adalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itulah dia hasad. Tak senang iblis menengok Adam dapat nikmat. Itulah dia hasad. Saya terus terang, begitu dapat kabar Pak Asmar menang jadi bupati, muncul juga hasad dalam hati saya. Apalah kelebihan Pak Asmar? Ada juga, terus terang, saya Pak Bupati, kalau ada dengki saya, bagus saya cakapkan daripada saya simpan. Apalah kelebihan Pak Asmar menurut saya? Saya orangnya penasaran. Kalau perkara nama, hebat nama saya lagi, Abdus Somad. Asmar itu dari bahasa Arab, artinya hitam manis. Kan ada lagunya itu kan, ya asmar latin sani, ya asmar latin sani. Kalau bahasa Melayunya, bahasa kampung awak, oh my black sweet don't forget me. Itu artinya, ya asmar, wahai engkau yang hitam manis, latin sani, jangan kau lupakan aku. Tolong yang menyanyikan ini hanya ibu saja, jangan sampai kalian latah pula menyanyikan ini. Tadi saya tanya, Pak Bupati, ya, ini kami 4 mata tadi. Saya tengok perjalanan Pak Bupati, SD, SMP, Semea, di sini, di Selat Panjang. Habis itu sempat di pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Habis itu masuk polisi. Habis masuk polisi, keliling jadi Kapolsek, jadi Kapolres, keliling. Berjumpa pula kami pernah waktu saya tabligh akbar di Bagan Batu. Yang saya hormati Bapak Kapolres, rupanya beliau waktu itu Kapolsek. Dibisikkan panitia, Kapolsek Pak Ustaz, mudah-mudahan jadi Kapolres, kata saya. Habis itu selesai pensiun, pulang ikut pilkada jadi wakil bupati. Habis itu naik jadi bupati. Habis itu ikut lagi mencalon bupati, duduk. Apa amalan Bapak? Jadi saya tanya tadi, kenapa Ustaz tanya? Ya mana tahu nanti ada orang nanya pas musim-musim kampanye, itu saya jawabkan. Tak tahulah Pak Ustaz, kata beliau, mungkin udah takdir. Cuman saya nih kalau dia niaya orang, saya tak melawan Pak Ustaz. Kemudian saya kalau ada orang susah, saya tolong sesuai kemampuan saya. Dan satu yang saya catat, beliau tak ada dendam. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya tanya Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi, ini Pak Bupati Meranti sekarang kan Pak Asmar dengan Pak Muzammil. Iya. Dulu waktu kampanye saya nggak ada mendukung mereka ini. Nggak ada kampanye ke Damri. Tak ada saya datang ke kampanye kemari. Apa tak dendam orang ini? Kata Ustaz Fauzi, tak ada.
Ini saya menjemput Ustadz ini. Jadi maka tadi waktu saya ke rumah, pas saya tengok dari cara menyambutnya, dari salamannya, termasuk dari gulai kambingnya, memang tak ada dendam. Jadi rupanya kunci adalah bersihkan dari hasad, dari hasad. Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, tapi itu baru 50%. Bagaimana untuk mengkomplitkan hasad ini jadi 100? Ini saya ajarkan gimana supaya komplit. Karena kalau nggak komplit kan tak enak juga kalau neraka itu tanggung-tanggung kan. Juga hasad dalam hati. Ustaz Fauzi ini udah jadi kiai dia sekarang. Alhamdulillah. Satu sisi bersyukur kepada Allah. Dulu dibawa Ustaz Fauzi lah kami naik speed dari Selat Panjang, kapal tongkang, kapal kayu, sampai turun sana naik ojek. Saya pun naik ke atas. Saya bilang sama Pak Ojek, Pak Ojek jangan laju-laju, jatuh nanti, jangan laju-laju, pelan-pelan sedikit. Ya, doakan saya masuk surga. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin ya Rabbal. Solawat, mungkin berkat solawat itu nanti kita masuk surga, karena solawat tak ada ria. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini masjid ini pakai AC. AC-nya ini hidup apa tidak? Hidup. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Itu kan bergoyang-goyang itu di atas, itu menunjukkan hidup. Tapi kenapa panas? Karena jumlah kita di dalam ini sudah tidak sesuai lagi. Kalau bahasa Melayunya over capacity. Ini duduk kita ini udah rapat. Karena rapat maka jendela dibuka. Tengok. Yang di dalam ini yang merasa kami yang awal datang, kami yang cepat datang, kenapa kami duduk di sini? Ustadz Somad yang lambat datang, karpetnya 2 lapis, bolu kemojonya 4. Jangan selalu mendengarkan ceramah saya. Jamaah ini datang malam ini mau menengok, mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu? Udahlah jarang-jarang datang, duduk pula masuknya dari belakang. Bersalaman tak bisa, berfoto tak bisa, menengok mukanya yang umur 27 tahun itu pun payah kali-kali katanya. Ditulisnya nanti di komen-komen di Instagram itu. Ustadz Somad lagi jenguk siapa? Mertua saya Pak Ustadz. Mertuanya sakit? Iya. Sakit apa Pak? Ya sakitnya biasalah orang tua terpleset sedikit, tegores kulitnya. Lalu datang dokter mengatakan, Bu, ini kulit yang tegores ini nanti jadi luka, melebar, membusuk, berulat, dipotong. Video. Duit yang masuk ke channel YouTube itu 1 bulan 150 juta. Duitnya habis untuk gaji guru, makan santri, bayar listrik, bayar air, security, bangunan, habis. Seperak pun tak saya ambil. Ini perlu saya jelaskan supaya kalau ada orang yang nuduh, alah ngomong aja, bercakap aja, itu sumbatkan YouTube itu ke mulutnya. Itu Abdul Somad itu pakai mobil, kami tengok di video dia pakai mobil mewah. Bukan mobil saya, mobil dinas wakil bupati. Rupanya pas saya tanya Pak Wakil Bupati, itu pun bukan mobil beliau juga.
Kami tak ada beli mobil Pak Ustaz, tak ada duit. Ini mobil pinjaman Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang kita pakai itu punya kita. Itu Abdul Somad itu kami tengok pakai moge, motor gede, punya panitia, saya bilang. Itu kami tengok dia kemana-mana pakai mobil mewah, punya pengusaha, saya bilang. Yang punya kita adalah yang kita pakai. Ini saya jelaskan supaya jangan Bapak Ibu termakan isu fitnah. Abdul Somad beli mobil hasil dari YouTube. Dari mana kau tahu? Ku dengar suara knalpotnya tuk 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 tuk. Yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah fitnah. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Saya dicoret orang muka saya, dibuatnya hidung saya, gigi saya, muka, udahlah muka kita jelek, dijelekkannya pula lagi. Saya screenshot di FB, saya bawa ke Polda. Datang saya laporkan ke Polda, polisi daerah Riau. Pak Polda, saya mau lapor sama orang yang fitnah-fitnah saya di FB ini. Kata Pak Polda, maafkan sajalah Pak Ustadz. Ustadz kan sering ceramah maafkan, tiada maaf bagimu. Tangkap Pak Polda. Kalau gitu Ustadz kami BAP, terserah mau BAP mau PBB terserah. Di BAP duduk saya. Nanti Ustadz jadwal ceramahnya terganggu. Nanti Ustadz akan dipanggil kejaksaan pengadilan. Gak apa-apa, saya siap. 2 hari saya dipanggil, panggil kejaksaan, panggil pengadilan. Yang ngejek saya itu nggak datang. Pas ditanya, kenapa nggak datang? Mencret. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas dengan mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas dengan gigi. Al-anfu bil anfi, hidung balas dengan hidung. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas dengan telinga. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai, lukai juga. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya nanti akan diberikan oleh Allah. Lalu kalau Ustaz akhirnya memaafkan, kenapa Ustaz lapor ke Polda? Memberi pelajaran. Makanya kalau ada jamaah yang datang lapor ke saya dihina tetangga saya Pak Ustaz, saya disakitinya Pak Ustaz, dia berharap saya akan mengatakan sabar. Sebab kita dicuri orang, sabar. Helm kita diambil orang, sabar. Bini kita diambil orang, bodoh. Man mata duna malihi fa huwa syahid. Kita pun bisa membangun Riau, Lancang Kuning, Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita ambil barokah orang ramai, tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas, orang yang bersih hatinya dari hasad dengki, bisa kita menyambung silaturahim dalam halal bihalal. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.